Kita murni. Perhatikan rakyat. Perhatikan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersolawat kepada Nabi. Masya Allah. Saudaraku, sahabatku, teman-teman umat dimanapun berada, jamaah, sahabat, dulur, kabeh tanpa terkecuali ya. Ngobrol santai, ngevlog santai. Campur aduk ya, intermezzo. Yang pertama begini, masalah apa namanya, partai baru ya. Ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, sudah kita bahas. Apakah efisien ya, apakah perlu, apakah bisa saat ini membuat partai baru, dan ada yang membuat partai baru. Kemudian ada lagi tetap masih dalam kondisi carut marut, kisruh di mana-mana, ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan sosial, perpecahan, pertengkaran, berantem di mana-mana. Oke, ya masih tetap. Terus kemudian, nah nanti kita akan bahas jihad ekonomi. Kita akan terus jihad ekonomi. Oke, yang pertama ini hanya, jadi sekarang politik itu ya tetap saya ikuti ya, tetapi arah jihad saya, irama jihad saya, ritme jihad saya sudah insya Allah lebih baik fokus membangun ekonomi umat, menyelesaikan ribawi di tengah-tengah masyarakat. Itu insya Allah fokus saya. Nanti kita bahas. Yang pertama, jadi gini teman-teman ya, ini yang nanya-nanya saja ya, yang bertanya. Jadi aku menjawab yang bertanya. Menurut saya, kola Gus Nur, suka nggak suka ya nggak apa-apa, kan bebas. Ada orang jual narkoba boleh, berani ya kan. Ada orang bikin konten ngeprank bisa, ada orang bikin konten settingan bohongi umat bisa, ya kan. Ada orang bikin konten-konten yang klenik-klenik settingan boleh, ya kan. Bebas orang hidup itu. Nah, saya juga akan bikin konten yang seperti ini. Bagi saya ini mencerdaskan. Kalau bagi Anda ini tidak mencerdaskan nggak apa-apa. Pertama, bagi saya membuat partai baru saat ini ya, hari gini buat partai baru, bukan berarti saya meremehkan, tidak setuju, tapi karena Anda nanya ke saya, membuat partai baru hanya akan buang-buang waktu, mubazir, dan mengulangi kesalahan yang sama. Hari gini buat partai baru, dan kalau saya kembalikan ke hakullah ya, nilai tertinggi setelah saya amati kondisi bangsa ini, rezim ini, maka partai baru bukan solusinya. Ya gini aja lah, biar gak bertele-tele, gini aja sudah. Begini, siapa kira-kira? Anies Baswedan, Habib Rizik, siapa kira-kira? Anies Baswedan, Habib Rizik, bila perlu Erdogan kalau kurang. Erdogan bila perlu, siapa lagi? Ayo. Orang yang paling jujur sekalipun, orang yang paling top sekalipun, orang yang paling soleh sekalipun, ya. Tapi kalau nyalon presiden, nyalon pemimpin di negara yang namanya Indonesia ini, lewat partai apapun, kalau sistemnya masih seperti ini, sama bro, nggak bisa. Coba Habib Rizik, Anies Baswedan, terus Erdogan, bila perlu siapa lagi ya? Siapalah itu, Taliban lah, coba masuk ke Indonesia nyalon jadi presiden, terus lewat partai PDA misalkan, atau lewat partai PSM misalkan, atau lewat partai Golkir misalkan, atau lewat partai Nasdam misalkan ya, atau lewat partai apa lagi ya, P6, atau lewat partai apalah, apalagi partai baru. Gak bisa teman. Penyakit bangsa ini, penyakit negeri ini, terutama ribawinya. Saya
kalau diurai satu-satu tuh udah ruwet rasanya, nggak bisa. Langsung ke fokus, ribawinya sajalah. Bayar bunganya saja harus ngutang. Saya bukan ekonom, tapi saya baca, saya update, saya ikuti pakar-pakar ekonom-ekonom ya yang garis lurus, yang otaknya masih bersih. Saya ikuti. Bayar bunganya saja masih ngutang. Ini nggak ngomong, kalau saya larikan ke fikih, ke hadis, ke ayat, meledak otak ini rasanya. Di mana riba itu yang paling kecil dosanya setara menzinahi ibu kandung sendiri. Nah ini bukan menzinai ibu ini, udah menzinai kakak, menzinai nenek, menzinai ibu, udah menzinai anak, udah sembarang barang di sini. Bikin partai baru bukan solusi, teman. Apa solusinya? Ganti sistem. Terserah, mungkin gak mungkin, itu kan pikiranmu, pikiran manusia, pikiranku. Gak mungkin ganti sistem, ya udah. Kalau gak mungkin ya udah. Ini kan hanya pendapat. Dan itu hanya itu. Ya, silakan. Oke. Oh ya, dari mana Pak? Sekarang dari Mataram. Oh di Mataram. Oke. Oh lagi anu kak? Gak apa-apa. Gak apa. Anggap iklan lah. Gede. Berapa hari Gus di sini Gus? Baru tadi, insya Allah sampai besok. Oh, Oh dari Mataram. dari Mataram. Tapi aku sampai di sini nonton. Oh barakallah. Boleh. Terakhir kan sama Refli Harun ya? Refli Harun, oh ya. Oke, saya lanjut ya. Sebentar dulu, aku mau keluar. Oh ya, nggak nanti apa-apa. daripada kepotong. Nggak apa-apa. Jangan. Dari Mataram teman-teman. Nggak. Iya. Selesai tunggu. Alhamdulillah. Partai baru nggak bisa, ganti sistem. Ya kalau manusia nggak bisa ganti sistem, akal manusia nggak bisa ganti sistem, otak manusia nggak bisa ganti sistem, ya biar Allah yang ganti sistem. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ganti sistem kalau Allah mau apa? Kan ini hanya pendapat. Dan terus gimana? Siapapun, sehebat apapun manusia udah kondisi seperti ini, nggak bisa. Jadi saran saya nggak usah bikin partai lah, malah bikin ruwet. Tapi saya nggak tahu kalau jangan-jangan dibalik partai baru atau orang yang bikin partai jangan-jangan cukong, ya wallahualam bisawab. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya dikirimin video, Denur, coba nanti diputarkan ya. Saya dikirimin video Jenderal siapa tadi yang marah-marah itu di acara Najwa Shihab itu. Marah karena apa ya? Karena Babinsa didolimi ya. Nanti diputarkan lah. Junior siapa itu? Ya, saya nggak bisa komentar apa-apa, tapi nanti diputarkan ya. Coba diputarkan videonya ya. Hati nurani bersih. Saya untuk membantu rakyat. Jangan-jangan di tempat lain begitu. Maksudnya Babinsa diganggu dengan panggilan Polri. Mohon maaf ya. Ini keempat kali. Ini bukan persoalan institusi. Karena beliau minta perlindungan. Buta huruf. Sudah. Harita itu. Tentara rakyat itu peduli terhadap lingkungannya. Atasi masalahnya. Jangan dirampas tanahnya. Saya sebagai tentara abdi negara wajib mempertahankan hak rakyat itu. Karena itu bagian dari pertahanan. Tentara itu biasa menghadapi sanksi. Biasa bertanggung jawab. Kalau tidak bertanggung jawab, tidak menerima resiko, bukan tentara itu. Saya seorang brigadir jenderal. Memangnya kenapa resiko itu? Bagi kawan-kawan saya, seperjuangan kita. Kau laksanakan tugas para Babinsa. Kita murni. Perhatikan rakyat. Perhatikan rakyat. Jangan kalian pudar dengan 8 wajib TNI. Jangan kalian menakut-nakuti rakyat. Teruskan kalian
untuk mengatasi kesulitan rakyat. Kita sudah susah. Rakyat kita sudah susah. Jangan lagi disakiti. Kita murni tentara rakyat. Saya benci dengan orang-orang yang mengganggu Babinsa. Kita seperjuangkan tentara rakyat. Tentara pejuang kita. Jangan lupa itu. Nah, saya nggak bisa komen apa-apa, tapi intinya Bapak siapa tadi, Bapak Irjen siapa tadi itu ya, siapapun ya, sebelum Bapak teriak seperti ini, sebelum Bapak emosi, sebelum Anda siapapun Anda gemes ya, sebelum Anda itu teriak-teriak gitu kan, saya sudah dulu Pak, saya sudah duluan teriak-teriak sendirian sejak rezim ini masih berbentuk embrio, belum janin, belum janin, masih embrio. Saya sudah teriak, saya sudah nangis, saya sudah nggak terima gitu ya. Jadi tapi apa yang terjadi? Paspor dicabut, dakwah di Hong Kong di blacklist, ke Australia nggak boleh, bimbingan umroh dibatalkan, ya kan, nggak bisa keluar negeri, ya kan, kemana-mana direcokin, dakwah kemana-mana dipersekusi, panitianya dipersekusi, takmir masjidnya dipersekusi, intimidasi, ya dibatalkan di mana-mana, beli tanah buat pesantren didatangi yang punya tanah, di demo lurahnya, dibatal-batalkan kemana-mana, bahkan yang terakhir, terus kemudian disidik di Polda Jatim, disidik di Polda Palu, kemudian disidang sampai berbulan-bulan, kemudian yang terakhir ditangkap tengah malam, dipenjara lagi. Sudah Pak, saya sudah alami, tapi nggak apa-apa, silahkan kalau mau. Ibaratnya gini loh, Anda mau marah, Anda mau nangis, Anda mau teriak, Anda mau kritis, Anda mau bela rakyat, alhamdulillah saya sudah ya, bahkan sampai di penjara. Jadi sekarang saya lebih baik ngurusin umat, ngurusin ekonomi rakyat, sebisa-bisanya mencegah riba, memerangi riba. Itu yang sekarang lagi saya fokus. Gus Nur, Anda memerangi riba, apakah Anda nggak punya riba? Enggak. Wallahi demi Allah saya nggak punya riba. Wallahi demi Allah saya nggak punya hutang riba. Wallahi demi Allah saya nggak ada tersangkut riba sepeser pun. Jadi biarlah. Jadi di dalam tahanan saya sudah berazam, kalau rezim ini, kalau kekuasaan ini menggusur rumah rakyat, maka sebisa-bisanya dengan kemampuanku aku akan membangun rumah rakyat. Kalau kekuasaan ini merampok uang rakyat, sebisa-bisanya aku akan ya membebaskan kontrakan rakyat, membayari kos-kosan rakyat, mengontrakkan rumah rakyat. Bahkan kalau ada rezim ini menggusur rumah rakyat atau merampok, menggarong atau melelang, kan sekarang kemarin di Blitar itu ya, ada di YouTube yang terbaru itu sudah saya tayangkan, dipinjami uang pakai bank, kemudian tiba-tiba sudah turun surat lelang, kemudian dilelang, dan pemenang lelangnya itu juga satu komplotan aja itu, ada pemodalnya semua itu. Nah itu mafia-mafia seperti itu yang akan kita perangi. Ya sebisa-bisanya kalau ada kekuasaan ini membuat rakyat lapar, sebisa-bisanya kita kenyangkan rakyat. Ini bukan teori bro, ini bukan teori, ini sudah praktek. Sejak rezim ini embrio saya sudah praktek. Ya sedikit, karena memang gimana, memang siapalah saya, siapalah Gus Nur, bukan miliarder, bukan konglomerat. Ya sebisa-bisanya, sebulan satu rumah, sebulan 2-3 orang yang dikejar-kejar utang ya, debt collector ya, sebisa-bisanya. Nah jadi gitu teman ya, kita akan jihad ekonomi. Karena gimana ya, ngeri kalau membayangkan ini ya, ngeri. Dulu kala itu ada, monggo nggak apa-apa Pak, dulu kala itu ada sebuah negara ya, Antah Berata, sana ada rezim yang namanya Antah Berata. Nggih, monggo ya, ada seorang raja yang dolimnya minta ampun dulu di negara Antah Berata. Raja ini tangannya berlumur darah rakyat ya, matanya penuh dengan aura benci kepada rakyat, terutama kepada umat Islam, kepada ulama, matanya itu
mulutnya tajam setajam silet, khususnya kepada ulama, kepada umat Islam dulu di negara antah beratah itu. Jadi akhirnya raja ini apa ya istilahnya ya, menebarkan aura yang sangat jahat. Alam semesta itu meresponnya itu sebagai raja jahat. Sehingga apa yang terjadi? Anda tahu, raja ini dimanapun berada pasti kisruh di negara antah beratah. Misalkan ini foto di depannya beras bulog, bulognya bangkrut. Misalkan ini ya, foto di sebuah daerah, misalkan di pantai, pantainya tsunami. Atau mungkin datang ke sebuah olahraga, misalkan meresmikan acara pesta apalah, misalkan olahraganya kisruh. Pokoknya ibarat keris yang beryoni beraura dipegang raja ini langsung jadi besi karat. Keris beraura beryoni nih, keris ini dipegang raja ini jadi besi berkarat. Itu dulu ada itu. Nah, jadi ngeri kalau ada kekuasaan seperti ini. Rakyat ini betul-betul jadi korban terus. Nah, makanya sekarang saya mengerucut ya, mudah-mudahan intermezzo ini bermanfaat ya. Saya mengerucut bahwa saya akan jihad ekonomi mulai sekarang. Pertama, saya akan banyak kan yang datang ke rumah, Gus Nur saya terjebak riba. Sudah saya betul-betul nggak bisa tidur, nggak enak makan, Gus tercekik riba. Gimana cara menyelesaikan? Amputasi, jual yang ada. Nah, akhirnya ada yang punya tanah, ada yang punya rumah, ada yang punya gudang. Nah, itu saya bantu menawarkan, bukan makelar tanah, bukan makelar rumah. Orang datang ke saya minta tolong supaya terbebas riba. Banyak lah, kalau aku anggota DPR ya tak tutupi utangnya. Anggota DPR gajinya ratusan juta walaupun tidur kerjanya. Nah, karena aku nggak punya uang ratusan juta ya bisa aku cuma membantu promosi ya tak promosikan. Gitu loh saudaraku, berpikir itu juga salah satu jihad ekonomi. Nah, contohnya beberapa hari ini nanti saya tampilkan ada berapa ini, 1, 2, 3 ya, tapi saya lupa, nanti saya tampilkan ya. Ada saya nggak sebut namanya, di Pandaan ke rumah terjebak riba, dia punya tanah di tempat yang strategis, dijual murah di Pandaan, Pasuruan. Nanti tak tampilkan ya, langsung telepon dia, nggak usah saya. Oke, nanti saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gus Nur dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Desi Maulinda, asli dari Pandaan. Saya akan menawarkan sebidang tanah di wilayah Kecamatan Pandaan. Posisinya itu strategis sekali karena untuk ke Kota Malang dan Surabaya. Di lokasi tanah yang strategis ini berada di Desa Wedoro Bunut, Pandaan, Pasuruan. Kira-kira untuk ke bypass Pandaan atau ke tol itu hanya memerlukan waktu 14 menit saja dari sini. Dan sertifikat tanah ini sudah menjadi SHM, yaitu sertifikat hak milik, dengan luas tanah 1297 meter persegi dan dengan lebar tanah 15 meter dan panjang tanahnya sepanjang 86 meter ke belakang, memanjang sampai ke pohon-pohon yang besar itu, ujung sana ya. Ujung sana sampai yang ke pohon-pohon yang paling tinggi itu. Dan aksesnya dari jalan desa itu lebarnya sekitar 4 meter. Jadi letak tanah ini itu strategis sekali karena ada di nol jalan raya desa. Ya, seperti ini. Di sini juga tempatnya sudah ramai. Di belakang sudah banyak bangunan-bangunan perumahan. Jika saudara-saudara dari sahabat Gus Nur atau jamaah Gus Nur yang ingin melihat lokasi, bisa untuk menghubungi ke nomor yang sudah tertera di situ, nomor saya, atau ke Gus Nur bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kedua di Wonogiri yang dulu itu sudah banyak nawar tapi belum deal. Ini Wonogiri ini keren loh, 6 hektar SHM sertifikat semua, sudah ada PBB-nya, sudah nggak ada sengketanya, cuma 60.000 per meter. Zona yellow apa? Zona kuning gitu loh, untuk perumahan bisa, untuk industri bisa. Ini hari ini sudah ada survei, nggak tahu jadi apa enggak di Wonogiri 60 per meter. Terus kemudian ada di Singosari ya, yang tempat saya sendiri. Oke, itu jihad ekonomi. Ayo yang Anda terjebak riba, punya rumah, punya tanah, punya rumah makan, punya hotel, mau dijual, ayo saya bantu, saya promosikan di channel saya. Yang penting janji, jangan hutang riba lagi. Pertama, yang kedua, kalau bisa jangan dijual ke asing. Jual ke pribumi yang kaya, bukan rasis. Ya bolehlah dijual ke asing, tapi yang bukan harbi ya. Boleh yang zimmi atau yang musta'man apa itu boleh. Oke, nanti saya tampilkan. Ada tanah-tanah murah itu nanti saya tampilkan. Terus yang berikutnya, jihad ekonomi yang saya lakukan adalah ya tadi, coba nanti lihat di video-video berikutnya. Ada orang diusir dari kontrakannya, nggak bisa bayar, terjebak riba, kita bayari kontrakannya. Ada orang diusir dari kos-kosannya, nggak bisa bayar kos-kosan, terjebak riba, kita bayari kos-kosannya. Begitu. Nah yang terakhir ini saudaraku, saya mengerucut. Jadi kalau orang itu perang itu kan harus punya senjata. Nah, aku juga punya senjata. Di antara banyak senjata itu salah satunya ini. Ini alat jihad ekonomiku. Bisnis madu ruqyah GN13. Ini bukan marketing, ini bukan madu sembarang madu. Dari sinilah aku jihad ekonomi. Denur, sekarang berapa total agennya? Nak? Berapa? Gimana cara ngecek? Agen madu muncul di nanti di screenshot ya, di screenshot mana totalnya 107 ya, nanti di screenshot. Agen madu ini sudah ada 107 agen ya, Korea, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Papua, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat rata ya, Belanda, Australia. Nih bukan sembarang madu ini, dan ini baru 17 Agustus kemarin saya launching. Detik ini sudah ada 107 agen yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Tidak menutup kemungkinan, tidak tahu ini satu tahun lagi akan membumi ini. Artinya apa? Sudah ada 107 orang yang terbantu menjadi keluarga besar agen. Ini senjata ini lumayan, satu botol untung 20.000, satu botol untung 25.000, satu botol untung 40.000, lumayan. Itu kalau reseller. Kalau Anda bangun sistem, lu subhanallah ada sistemnya ini. Saya nggak usah ngomong sistem di sini karena sudah ada videonya, tonton videonya. Nanti tak tampilkan linknya di deskripsinya di bawah, nanti dicek. Barangkali Anda masih baru ngikuti channel ini. Atau ayo, ada barangkali yang nonton ini Gus, Kiai, Ustadz yang maaf ya, yang merasa ekonominya susah ya, yang merasa punya pesantren, punya musola, punya yayasan, mikir sumpek, santri banyak tapi ekonomi susah, nggak usah munafik. Ayo bismillah gabung sama saya. Atau Anda mungkin ada Gus, Ustadz, Kiai tapi kaya raya, tapi uangnya dari politikus, uangnya dari proposal ngemis-ngemis ke politikus. Untuk apa? Nggak berdaulat ya. Ayo kita jihad ekonomi. Atau Anda barangkali yang nonton ini mungkin loh ya, mungkin dalam tanda petik orang kaya nih. Wah, aku orang kaya nih, uangku banyak. Ini kok menarik ini bisnisnya Gus Nur ini, jihad ekonomi madu ini apa ini? Kan nggak ada salahnya, telepon saya. Anda yang datang ke saya atau saya datang ke rumah Anda, diskusi, debat, tanyakan ke saya. Ayo Gus Nur, gimana ini sistemnya ini? Kok bisa jaringannya sampai ke luar negeri? Terus saya dengar-dengar ini jaringan jangan-jangan multi level. Bukan, ini bukan multi level ya.
Anda cukup referensi satu orang ceritakan, maka selamanya Anda dihargai sama GN. Ada rewardnya, itu bukan multi level. Nantilah, ini reseller murni. Cuman ini dihargai sama GN. Nah, makanya Anda tonton nanti, deskripsinya ada di bawah. Tapi kalau Anda memang seorang yang berpikir rasio dan radikal, bolehlah. Untuk apa kaya sendiri? Saya kaya tapi sendirian, untuk apa? Coba, mudah-mudahan dengan ini Anda bisa membuat orang lain juga kaya seperti Anda gitu. Kurang lebih seperti itu saudaraku. Nah, ini jihad ekonomi. Nah saudaraku, mudah-mudahan manfaat. Ini sudah dengar adzan, sudah isya. Jadi ayo telepon saya, debat saya datang ke rumah Anda atau Anda datang ke rumah saya ya, dengan niat yang baik lillahi ta'ala. Ini bisnis apa sebenarnya? Kok Gus Nur bisa bedah rumah, bedah masjid, bedah musola, bisa infak beras, bisa kemana-mana itu. Di samping ada uang donatur, tapi ada ini keuntungan dari sini yang sangat dahsyat. Gimana nih sistemnya ini? Jangan nyinyir, kiri kok nyinyir, kiri lo nyinyir, heran aku. Baik, sudah isya, mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa nanti tak tampilkan linknya, video-video yang lalu ditonton. Setelah itu saya tunggu ya, kita ketemu di mana, diskusikan ini. Ayo cari celahnya, di mana celahnya. Insya Allah. Salam jihad ekonomi, salam jihad sistem. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.